tidak ada kesesuaian dengan logatnya orang Arab. Contohnya orang Arab ingin tanya, apa yang kamu lakukan, madza ta'mal. Jangan sampai logat kita terpengaruh, kita rubahnya nih madza ta'mal atau madza ta'mal, tidak bisa. Kita harus sesuaikan logatnya. Nah, itu 2 poin yang perlu. Pada video kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang urgensi kita belajar bahasa Arab. Mungkin ini video perdana pada konten bahasa Arab yang akan saya buat. Ini bersifat hanya sebatas saling berbagi pengalaman tentang pengetahuan yang satu ini, yaitu tentang bahasa Arab, khususnya bagi adik-adik mahasiswa atau adik-adik pemuda yang muslimah yang hendak ingin belajar bahasa Arab, khususnya hanya bahasa Arab yang berkaitan dengan percakapan sehari-hari. Insyaallah pada video yang akan saya buat nanti untuk pertama ini dan seterusnya, kita akan sedikit berbagi pengalaman tentang bagaimana kita berbicara dengan bahasa Arab ketika kita bergaul, menyapa teman, kerabat, baik di rumah, di pasar, di kampus, dan sebagainya. Ini tujuannya adalah supaya kita selain sebagai anak kuliah di perguruan tinggi umum atau kita pelajar yang belajar di sekolah umum, kita bisa sedikit-sedikit bisa mendapat kesempatan untuk belajar pendidikan agama, khususnya bahasa Arab. Kenapa? Mungkin ada pertanyaan, kenapa kita perlu belajar bahasa Arab? Yang pertama, seluruh bahasa yang ada di dunia ini memiliki seni. Semua bahasa yang ada di dunia punya seni, punya sastra, punya daya tarik. Bahasa Arabnya punya jazibiyah, punya magnet. Termasuk di dalamnya bahasa Arab. Itu pertama. Dan bahasa Arab ini punya daya tarik, baik dia bersifat umum maupun dia bersifat agama. Kita umat Islam laki-laki perempuan yang sudah dewasa, yang sudah balik, ketika kita beribadah, maka kita secara umum ibadah kita hampir seluruhnya itu di situ ada konten bahasa Arabnya. Mulai dari sholat, zakat, kalau puasa, kemudian berhaji, yang mana semua kegiatan ibadah ini selalu ada kontak langsung dengan bahasa yang satu ini. Jadi bisa dikatakan bahasa Arab ini daya tarik yang kedua adalah bahasa alat dalam syariah, bahasa alat dalam agama. Kemudian yang ketiga, kita umat Islam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an, dan kita semua tahu Quran itu berbahasa Arab. Dengan belajar bahasa Arab, kita niatkan untuk memahami isi Al-Quran, dan ketika kita berniat seperti itu dengan tulus, ikhlas, maka insya Allah Allah akan memberikan pemahaman kepada kita. Yang ketiga, yang keempat, bahasa Arab juga digunakan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, sebagian besarnya menggunakan bahasa Arab. Ketika kita berbicara dengan menggunakan bahasa
niat untuk mengikuti cara berbicaranya Rasulullah SAW. Maka itu masuk kategori sunnah. Itu juga mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in. Kemudian hadis-hadis Rasulullah, ungkapan-ungkapan atau kitab-kitab para ulama mayoritas menggunakan bahasa Arab, sehingga ketika kita memahami bahasa Arab itu, maka secara tidak langsung akan muncul rasa cinta, rasa penasaran yang tinggi untuk mengkaji lebih dalam tentang hadis-hadis dan ilmu-ilmu syariah lainnya. Kemudian manfaat yang lain lagi, orang yang pandai berbahasa Arab itu dia akan mudah untuk mendapatkan pengetahuan lain yang ditulis di dalam buku-buku yang berbahasa Arab di zaman modern. Contohnya ketika di zaman sekarang orang banyak berselisih tentang hadis atau tentang Al-Quran. Ketika orang belajar dan memahami bahasa Arab, maka ketika dia dihadapkan dengan perselisihan seperti itu, minimal dia sudah paham dulu terjemahan dari ayat Al-Quran atau dari hadis. Karena memahami konteks, memahami teks itu menjadi tangga pertama untuk memahami konteks. Beda orang yang belajar agama, orang belajar Islam tapi melalui terjemahan, itu beda. Meskipun dia baca hadis, meskipun dia baca ayatnya. Kenapa? Karena ketika dia belajar, dia jadikan terjemahan sebagai rujukan, maka dia secara tidak langsung dia sudah terikat oleh cara kerangka berpikirnya penerjemah. Tapi kalau kita sendiri memahami bahasa Arab, maka sebagian sudah kita pahami, kita tinggal sesuaikan dengan umpama Al-Quran berarti asbabun nuzulnya, kalau hadis berarti asbabul wurudnya, lalu kita tambah dengan ilmu-ilmu mustalah al-hadis atau ilmu ulum Al-Quran, sehingga dengan mudah sekali kita memahami ilmu-ilmu Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan ilmu-ilmu Rasulullah SAW dalam hadis. Nah, ini sengaja sebagai pembukaan saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan supaya video selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan hiwar, percakapan sehari-hari yang insya Allah rujukannya kita ambil dari kitab Muhawarah, kitab yang dikarang oleh Abu Ya'la Hasan Bahrun. Kita gunakan kitab itu sebagai rujukan karena saya sendiri adalah dulu sebagai pengajar kitab itu juga ketika di masih sekolah di pesantren. Dan yang kedua, kitab Muhawarah ini dia sangat merakyat, kontennya sangat merakyat, bahasanya sangat sederhana, kemudian menggunakan bahasa yang fushah, bahasa yang bukan bahasa amiyah, bukan bahasa Arab. Lalu kelebihannya juga dari kitab Muhawarah karena Habib Hasan Bahrun, Abu Ya'la Hasan Bahrun rahimahullah adalah setiap pembagian daripada konten-konten itu, pelajaran pertama, kedua, itu sudah didesain, sudah disusun oleh beliau, jadi materinya tidak terlalu panjang, kita hanya bercakap-cakap. Kita contoh kalau perkenalan, katanya Anda siapa, nama Anda siapa orang tuanya, tinggal di mana, dengan siapa, kemudian apa pekerjaanmu, ya sudah selesai. Jadi setiap bab, setiap satu wacana dari percakapan itu punya ending, punya
poin, entry poinnya 1, ada kadang 2. Nanti kita masuk ke pelajaran yang kedua pun demikian. Pelajaran yang kedua contohnya percakapan ketika bertamu di rumah orang, dan seterusnya insya Allah mudah-mudahan dengan usaha yang kita lakukan ini insya Allah bahasa Arab, bahasanya Al-Quran, bahasanya Rasulullah SAW menjadi bahasa yang dicintai oleh umat Islam, khususnya generasi muda zaman sekarang, sehingga dengan itu insya Allah kita lebih dekat dan lebih mudah untuk memahami Islam. Ketika kita memahami agama kita, maka lebih mudah untuk kita jalankan, dan ketika mudah untuk kita jalankan, maka dengan kata lain Islam akan mudah untuk menjadi pakaian kita sehari-hari. Ini yang ingin saya sampaikan di video pertama ini. Saya mohon dukungannya dari para ustadz-ustadzah. Jika nanti ada yang salah tolong diluruskan, ada yang kurang tolong disempurnakan, ada yang kelebihan tolong dikasih tahu supaya jangan berlebihan. Dan saya harapkan partisipasi dari generasi muda ikhwan dan akhwat untuk terus mengikuti. Bukan berarti punya konten saya yang terbaik, tapi saya mengajak kita semuanya untuk terus belajar bahasa Arab dari manapun, dengan niat tadi itu, dengan niat yang pertama untuk memahami Al-Quran, memahami hadis, sunnah Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah, dan dalam sebuah riwayat juga dikatakan bahwa lughatu ahlil jannah al-Arabiyah, bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Jadi dengan siapapun, dengan guru manapun, ustadz manapun, saatnya kita tidak perlu lagi untuk membeda-bedakan, oh ini ustadz ini dari aliran ini, jadi saya tidak perlu belajar. Tidak, itu bukan, itu cara berpikir yang kolot, cara berpikir kampungan, itu cara berpikir yang mundur. Kita terima semua kebenaran dari siapapun jika memang kebenaran itu membawa kita kepada kebaikan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya insya Allah nanti setelah video ini nanti saya akan melihat responnya seperti apa. Kalau memang responnya bagus, maka kita akan melanjutkan. Tapi kalau umpama ada yang mau kasih pendapat, masukan dan sebagainya, ya kita tampung, kemudian kita kita kaji supaya ya mungkin metode yang mau digunakan itu apa, atau kita berujukannya apa, tentang apa saja terserah. Tapi ingin saya tekankan di sini bahwa kajian ini hanya khusus untuk melatih kita bercakap-cakap. Kita tidak membahas nahwu, kita tidak membahas shorof, kita tidak membahas i'rab dan sebagainya, balaghah dan sebagainya. Kalau umpama ada yang ingin belajar shorof, nahwu, maka ada link dari kawan saya Ustadz Nurhani Khansyah, juga pembelajaran bahasa Arab, tapi beliau lebih fokus ke masalah mufradat, kosakata. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, poin pertama. Kemudian poin yang kedua, kalau saya yakin pasti ada yang tertarik, cuma mungkin kepingin tahu bagaimana kita kenalan dengan bahasa Arab. Pada prinsipnya semua bahasa ketika ingin dipelajari itu sama saja pintunya, itu ada 3. Secara umum dulu kita belajar itu selalu disampaikan 3 pintu. Pintu yang pertama adalah memperbanyak sebanyak-banyaknya menghafal mufradat, kosakata. Tidak ada ceritanya orang ingin bisa bahasa satu kelompok, satu negara, lalu dia malas menghafal kosakata, itu mustahil dia bisa. Jadi kunci yang pertama, kita harus memperbanyak mufradat, kosakata. Kosakata itu bisa kita dapati dari kamus atau ada kitab khusus. Kalau umpama yang saya rekomendasikan itu kitab Al-Af'al wal Asma', kumpulan kata-kata kerja bahasa Arab dan kumpulan kata-kata benda bahasa Arab yang dikarang oleh guru kami Abu
sabinah baron. Itu kalau kita dulu di pondok itu satu paket, jadi ada muhawarah, kemudian ada al-af'al, kemudian lasma, percakapan, kata kerja, kata benda. Nah, tapi karena ini saya fokuskan hanya untuk kata percakapan, jadi kita lebih banyak akan berinteraksi dengan kitab muhawarahnya. Nah, kembali ke tadi, menguasai sebuah bahasa, yang pertama kita harus menguasai sebanyak-banyaknya kata kerja, hafal sebanyak-banyaknya. Nah, yang kedua, setelah kita hafal, kemudian kita banyak untuk melakukan praktek atau tatbik. Tatbik itu harus banyak, praktek bahasa, kita belajar bahasa. Nah, bukankah orang menghafal, kita umat Islam menghafal surat Al-Fatihah itu karena keseringan dengar, keseringan baca. Orang yang meskipun tidak ada niat hafal, tapi kalau dia tiap hari baca, dia tiap hari sebut, lama-lama dia hafal. Anak kecil umpama dia tiap hari nonton lagu-lagu, contohnya ini Sayyidah Aisyah, tiap hari meskipun dia tidak lihat, tapi tiap hari dia dengar, dia baca, ikutnya, dia hafal. Jadi tatbik, praktek. Nah, kemudian yang ketiga, dia harus di atas, setelah dia menguasai mufradat, kata kerja yang banyak, dia juga banyak harus praktek. Dan yang ketiga ini terdiri dari 3 unsur. Unsur pertama, husnus sama, dia banyak-banyak mendengar. Dia harus banyak, kasratus sama, dia harus banyak mendengar. Tiap hari dia mendengar. Jadi kalau bisa dia punya buku pegangannya, atau kalau tidak punya dia cukup menulis. Nanti saya akan bantu untuk menulis, kita siapkan papan tulis atau sebagainya, atau kita buat dalam bentuk slide dalam videonya, ditulis tiap hari dia menulis, dia terbiasa. Yang pertama itu husnul qiraah. Kemudian yang kedua yang tadi sudah kita sebutkan, husnus sama, dia juga harus sering mendengar. Karena kadang-kadang orang belajar bahasa Arab atau bahasa apapun, kadang-kadang kita hafal, kita ucapkan, kita pikir sudah betul, tapi ternyata ucapan yang benar itu dari sana. Makanya dalam bahasa Arab pun demikian, kita sering-sering banyak-banyak menulis. Contohnya man anta, mim nun, hamzah nun ta, man anta. Harus kadang-kadang kita hafal, man anta, siapa kamu, man anta, kita hafal, tapi ketika disuruh tulis kita tidak bisa nulis. Nah, kadang-kadang kita bisa menulis tapi pendengaran kita salah. Hanya yang kita tulis tidak sesuai dengan perintah. Kemudian husnul sama, husnul qiraah, lalu husnul kalam. Kembali ke poin yang kedua, kita harus banyak praktek. Dari praktek itulah kita akan banyak untuk mengulang, dan dari banyak mengulang itu terbiasa dengan bahasa. Jadi saya ulangin, poin kedua, poin B adalah untuk menguasai bahasa, khususnya bahasa Arab ini, satu, kita wajib untuk menguasai banyak mufradat, kata kerja. Yang kedua, kita wajib untuk banyak tatbik, mengulang. Dan yang ketiga, kita harus menguasai tiga dasar. Yang pertama, dasar mendengar, menulis, harus sering-sering banyak menulis. Apa yang kita dengar kita tulis. Yang kedua, sering-sering mendengar apa yang sudah kita ucapkan. Kita dengar, oh ternyata salah, jimnya nadanya begini. Dan yang ketiga, kalam, memperbaiki tahsinu al-kalam. Jadi ketika kita berbicara bahasa Arab, maka kita dituntut logat lahja, dialektikanya itu dialeknya orang Arab. Meskipun kita makan embal, meskipun kita makan sagu, tapi kalau untuk sudah masuk ke bahasa Inggris, ya kita harus praktek gayanya orang Inggris. Kalau kita bicara bahasa Arab, ya gayanya harus orang Arab. Jangan kita hafal banyak, tapi praktek, tapi logatnya tidak berubah-ubah.
pandai menulis, rajin mendengar, tapi giliran bicaranya kita tidak tidak ada kesesuaian dengan logatnya orang Arab. Contohnya orang Arab ingin tanya, apa yang kamu lakukan, madza ta'mal. Jangan sampai logat kita terpengaruh, kalau kita rumusnya nih maja ta'mal atau madza ta'mal, tidak bisa. Kita harus sesuaikan logatnya. Nah, itu 2 poin yang perlu untuk kita perhatikan dan kita persiapkan dalam pembelajaran bahasa Arab ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bagian daripada dakwah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, menghidupkan ilmunya Nabi Muhammad SAW, menjadi ajakan menyelamatkan membawa misi kenabian, misi keislaman, ilmu kepada umat Islam, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Itu saja. Walafu minkum itu kalau tulisannya itu waw, alif lam, ain, fa, wa, mim, nun, kaf, mim, walafu. Lahjahnya, bacanya seakan-akan seperti itu, tapi kalau kita lihat teksnya itu tulisannya wal afwa minkum. Kenapa bunyinya wal afwa minkum? Ada apa itu? Karena aslinya itu atlubul afwa, dan aku mohon maaf dari kalian. Wal afwa minkum. Nanti kita lanjutkan wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar bahasa Arab.